Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan LA Rencar Solo. Di video kali ini saya dari Magelang, Kota Magelang di Jawa Tengah. Kebetulan saya ada pekerjaan di Magelang, dan untuk menginformasikan, menambah informasi kepada teman-teman semua, saya mau melewati jalan tembus dari Magelang ke Solo. Ini saya dari Magelang ke arah Jalan Raya Magelang Jogja. Kalau teman-teman mungkin dari Jawa Timur yang berwisata di Magelang atau di Borobudur, untuk menghindari kemacetan di Jogja waktu liburan. Tapi monggo bagi teman-teman yang mungkin dari Magelang ke tempat-tempat wisata yang di Jogja, bisa langsung saja Magelang Jogja. Tetapi di video kali ini saya menginformasikan bagi teman-teman yang ke Solo, jadi tidak ada acara di Jogja. Jalan tembus Magelang Solo. Begitu teman-teman, saya menambah informasi, dan nanti jika ada teman-teman yang dari Magelang, mungkin informasi saya ada yang kelewatan atau kurang lengkap, sebelumnya saya mohon saran untuk di komen di bawah ini, karena pekerjaan saya selalu ke luar kota, dan kalau saya video ini, maksud saya untuk membuat video ini untuk menambah informasi kepada teman-teman. Jadi untuk Google Map bisa dilihat atau diandalkan, tetapi video saya ini langsung saya video di sepanjang jalan dari Magelang ke Solo. Kalau dari Magelang ke Jogja, jalanan sangat lebar, halus. Sekali lagi saya lewat, kalau tidak di car vlog rasanya ada yang kurang. Kebetulan saya ada kesempatan untuk menambah informasi kepada teman-temanku semua. Semoga sehat selalu dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, dan tetap santun di jalan.
dari Magelang kota kurang lebih 5 kilo ke arah selatan. Ada pertigaan, ini namanya pertigaan Blabak. Ini saya ambil ke kiri. Kalau lurus ke Jogja, lampu merah sekali lagi ke kanan ke Borobudur. Kita ambil ke kiri yang dinamakan Jalan Tembus. Jalan Tembus Magelang Solo lewat Selo. Selo itu sebuah kecamatan yang di sela-selanya dua gunung, di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kalau pemandangannya sangat indah sekali. Jadi sekali lagi saya sarankan Jalan Tembus Magelang Solo lewat Selo Boyolali. Jalan sangat halus, semua sudah di beton, halus sekali. Tapi saya sarankan untuk teman-teman, jika dari luar kota hanya mengandalkan Google Map, ya saya sarankan untuk lewat di Jalan Tembus Magelang Solo ini di siang hari. Ini teman-teman sendiri bisa melihat di sepanjang jalan dari jalan utama, Jalan Magelang Jogja tadi, sampai ke Jalan Tembus ini kira-kira baru beberapa kilo. Sangat minim penerangan. Ini teman-teman sendiri bisa melihat penerangan sangat minim. Ada 1-2 itu dari swadaya penduduk. Kalau lewat Jalan Tembus Magelang Solo ini, untuk mobil kecil sekelas mobil MPV, SUV, apapun, truk yang engkel, truk double, kalau nggak ada muatan ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada muatan lebih dari 10 ton, 6 roda, atau truk-truk besar, bus besar, disarankan tidak melewati jalur ini, dikarenakan jalanan sangat ekstrim sekali. Jalan Tembus Magelang Solo ini kalau setelah jam 6 sore apa jam 7 sudah gelap. Kalau masih di bawah sini belum turun kabut, tapi kalau udah sampai ke Sawangan ya, Kecamatan Sawangan, itu pasti kabut sudah turun. Ini saya masih di sini, Kecamatan Blabak sini. Sawangan. Oh, udah masuk Sawangan. Dikarenakan kabut gelap dari puncak Merapi tidak begitu kelihatan.
Sawangan ini ada pondok pesantren Gontor 5 dan pondok pesantren Gontor 6 di Sawangan. Putri ya? Putri ya, pondok pesantren Putri. Ini saya posisi berada di Pasar Tumpang, masih di Kecamatan Sawangan. Tampak di kejauhan kabut sudah mulai turun. Ini Taman Nasional Gunung Merapi. Kita sudah melewati gapura Taman Nasional Gunung Merapi. Bagi teman-teman yang dari luar kota, kalau ingin menginap di daerah Selo juga ada banyak homestay, ada penginapan yang bisa digunakan untuk satu keluarga atau rombongan beberapa orang. Banyak pilihan untuk harga variasi. Tentunya di hari tengah sama di akhir pekan lain harganya, tapi tidak terlalu mahal, di kisaran 150 sampai 300 untuk makan sekali, untuk breakfast. Di sepanjang jalan tembus Magelang Solo lewat Boyolali ini tergolong rame. Masih di dataran ya udah tinggi, tapi masih banyak pemukiman. Tapi nanti setelah Ketepas, Gardu Pandang Ketepas, itu sudah jarang rumah-rumah penduduk. Teman-teman sendiri bisa melihat di sepanjang jalan tadi, untuk penerangan jalan umum minim sekali. Pemandangan di depan sudah tampak bagus, Gunung Merbabu yang sebelah kiri, yang kanan Gunung Merapi. Ini depan ada warung oleh-oleh namanya Yoginu, wedang oyot, wedang jahe, menunya masakan Jawa. Ya kalau suasananya bagus. Mobil-mobil pickup bermuatan sayur sudah mulai berkeliaran di jalan, karena dari petani dikirim ke pasar atau ke bandar-bandar, nanti baru malam dikirim ke tempat-tempat tujuan seperti Semarang, Solo, Jogja, sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya juga ada. Saya sarankan untuk
dari jalan tembus Magelang Solo lewat Selo Boyolali, mohon dikondisikan untuk armadanya, entah mobil entah motor, dikondisikan harus fit. Karena jalan sangat tanjakan, sangat tinggi dan panjang. Teman-teman sendiri bisa melihat datarannya udah mulai menanjak masuk ke dataran tinggi. Itu mobil yang dari lawan arah sudah menyalakan lampu, mungkin dari arah Solo sudah berkabut. Ini saya jalan di 40 sampai 50 km per jam. Ini 40. Selalu gunakan gigi rendah di antara 2 dan 3. 3 saja kalau depan ada motor apa mobil sudah harus dioper ke gigi rendah lagi. Ini saya posisi pakai gigi 2. Untuk tempat ibadah sepanjang jalan tembus Magelang Solo ini banyak, seperti masjid, gereja, wihara mana? Ada wihara 1 di daerah Sawangan. Di depan ada gardu pandang namanya Ketepas, tapi kelihatannya masih tutup dikarenakan perpanjangan masa pemberlakuan apa namanya itu PSBB lah. Coba kita mampir sebentar. Ketepas ini gardu pandang ke puncak Merapi. Itu mobil-mobil sayur udah mulai turun. Kita cuma lewat aja di depannya untuk memastikan kalau Ketepas ini masih tutup, belum dibuka, dan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Di gardu pandang Ketepas ini masih tutup. Di dalam juga ada museum apa? Teater ya? Teater 3 dimensi. Teater 3 dimensi waktu Erupsi Merapi. Tahun erupsi 2010. Merapi. Semoga pandemi ini cepat berlalu.
semua tempat-tempat pariwisata buka kembali. Ini teman-teman bisa lihat sendiri mobil Jeep Adventure untuk biasanya untuk berpetualang di daerah Ketepas ini. Karena status Gunung Merapi siaga, tempat wisata Ketepas ditutup sementara. Kasihan dari pagi, mungkin dari kemarin tidak ada penyewa, memang tidak ada pengunjung. Ya, kita semua berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu dan saudara-saudara kita yang kena musibah di Nusantara pada umumnya diberi ketabahan, keselamatan. Saya dan teman-teman dari LA Rencar Solo hanya bisa membantu doa. Semoga kita semua diberi keselamatan. Baik teman-teman, kita lanjut lagi menuju ke Solo. Pemandangan dari Ketepas ini ke arah Solo bagus sekali. Sebentar lagi maju ada pertigaan ke kiri. Kalau ke kanan kembali ke Magelang, kita ambil yang ke kiri. Masih wilayah Sawangan. Ini masih daerah pemerintahan masuk Kabupaten Magelang. Teman-teman sendiri bisa melihat di sepanjang jalan untuk penerangan ada, tapi ya kurang. Tadi setelah Ketepas tadi ada 1, 2, 3 penerangan. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lewat di jalan tembus Magelang Solo ini di siang hari saja, karena bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan ini bagus. Kalau malam tentunya cuma melihat hitam pekat karena di kegelapan hutan dan jurang dan gunung. Kalau di sisi kiri pegunungan tinggi menjulang, kalau di kanannya pasti ada jurang. Teman-teman sendiri bisa melihat kondisi jalanan, naik turun menikung, tapi jalan saya rekomendasikan untuk teman-teman, jalan bagus di sepanjang jalan tembus dari titik awal sampai akhir. Nanti teman-teman sendiri bisa melihat jalan sudah dibeton. Penerangan sama sekali. Ini kalau malam gelap, dan kalau hujan lebat mohon teman-teman
bisa lihat sendiri di sepanjang jalan ini bekas-bekas longsor. Ini di kiri ini bekas longsor juga. Ini teman-teman sendiri bisa melihat. Nah, saya pelankan. Karena tebingnya tanah, Ya. jadi mudah tergerus sama air. Kalau pemandangan sangat bagus sekali. Ini bekas longsor ini juga. Jadi mohon saran untuk teman-teman saya yang di Magelang atau di Sawangan, Selo, Boyolali. Jika penyampaian saya ada yang kurang, mohon ditambah informasi di kolom komentar di bawah ini. Ini depan juga kemarin bekas longsor nih, teman-teman sendiri bisa melihat itu di atas ada rumahnya. Sepanjang jalan ini masih Sawangan, mau perbatasan Selo, bekas longsor banyak sekali. Ini gelap kalau malam. Ya, mungkin yang parah itu tadi. Iya. Jadi saya sampaikan sekali lagi untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya yang berasal dari Magelang atau Boyolali, yang lama tidak mudik, apa lama tidak lewat jalur ini, bisa melihat video saya sampai akhir untuk mengobati rasa kangen. Sekarang jalannya sudah bagus, sudah dibeton semua. Ini depan ada masjid, ada pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Ini kantor Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Merbabu, Wonolelo. Jalanan sangat, ya bisa dikatakan ekstrim. Ini teman-teman sendiri bisa melihat. Minim sekali penerangan dan pohon-pohon, ya walaupun cuma pohon bambu, tapi kalau hujan lebat bisa longsor juga. Ini pemandangan sangat-sangat indah sekali. Ya, bagi teman-teman yang dari luar kota, entah di luar kota Magelang, Boyolali, atau dari luar Jawa Tengah, mungkin dari Jakarta, yang biasa hidup di kemacetan, di kebisingan kota, kalau lewat jalur seperti jalan tembus Magelang Solo ini bisa refresh penat pikiran, jadi fresh lagi. Ini teman-teman sendiri bisa melihat. Ini saya jalan di kira-kira 40 km per jam, supaya bisa menikmati perjalanan. Ini longsor lagi. Dan semoga ada penerangan jalan umum di sepanjang jalan ini.
kita cuma bisa menginformasikan. Ini saya jam berapa? Jam 13.30, posisi mendung gelap. Ini teman-teman sendiri bisa melihat pemandangannya sangat-sangat bagus sekali. Tembus dari Magelang ke Solo ini bisa memangkas waktu kira-kira 3-4 jam. Kalau Magelang Solo lewat Selo ini kurang lebih 1 jam. Tapi kalau teman-teman Magelang, Jogja, Solo bisa 4 jam. Ini saya mampir sebentar melihat kondisi pemandangan di sekitar lereng Gunung Merapi, tapi tidak kelihatan dikarenakan kabut sangat tebal sekali di atas. Ada truk bermuatan pasir. Puncak Merapi sama sekali tidak kelihatan karena kabut gelap. Mobil-mobil sayur sudah mulai ke tempat-tempat para petani. Kita lanjut lagi perjalanan di sepanjang jalan tembus Magelang Solo lewat Selo ini banyak pemandangan yang sangat indah sekali. Untuk teman-teman yang lewat bisa mampir ke warung-warung di sepanjang jalan seperti warung kopi, untuk warung-warung mie. Jalanan sepi, jadi memangkas waktu sekitar 4 jam dibandingkan dengan lewat Jogja. Selo ini kalau di hari Sabtu sama Minggu rame pengunjung dari luar kota, entah dari Solo, dari Semarang, dari Magelang, untuk sekedar ngadem ke pikir kesehariannya bekerja di kota-kota besar penuh dengan kemacetan, bisa refresh pikiran. Ini teman-teman bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan ini sangat-sangat indah sekali. Kabut berhamparan di atas pegunungan. Kalau yang ini Merbabu.
waspada dikarenakan banyak tikungan-tikungan tajam. Nah, kalau ini Merapi tapi tidak kelihatan karena tertutup kabut. Tikungan sangat tajam sekali, tapi jalan bagus, lebar. Ini saya sudah mulai memasuki wilayah Boyolali. Boyolali paling ujung barat, perbatasan dengan Magelang. Ini di kanan jalan ada kafe. Udah buka belum? Baru proses. Oh, proses mau dibikin kafe. Di sepanjang jalan tembus Magelang Solo ini sinyal full 4G. Entah dari apapun selulernya bagus, sinyal bagus, direkomendasi sama Google Map. Sesudah lihat Google Map, untuk teman-teman bisa melihat video saya dari awal sampai akhir, dan mohon supportnya. Bisa saling menghargai karya-karya dari saya untuk sekedar menambah informasi perjalanan. Ini ada pertigaan kecil, kalau ke kanan ke Selopas, New Selo. Ini Joglo Merapi, New Selo. Itu di bawahnya lereng Merapi, kurang lebih ya masih, kalau sini masih 5 kilo. Kalau kampung Tlogolele itu sekitar 3 kilo. Ini saya memasuki kota kecamatan Selo. Sangat ramai sekali. Sudah ada minimarket, pasar-pasar buka 24 jam. Kalau siang buka seperti biasa, sore pasar sayur sampai pagi, nyambung lagi sampai siang, jadi full. Ini teman-teman bisa, mohon maaf saya berhenti sebentar. Ini ada tulisan Simpang PB6 Selo. PB itu Pakubuwono, mungkin area itu masih wilayahnya Keraton Kasunanan Surakarta. Sebelah kiri ada kecamatan Selo. Ini kalau ke kiri base camp Merbabu, ada wisata Gancik. Itu kalau di waktu kemarau pemandangannya sangat bagus sekali, tapi di musim ini tentunya cuma melihat kabut. Besok insya Allah kalau musim kemarau saya bisa vlog ke Gancik. Mohon doa dari teman-teman dan supportnya.
sangat-sangat tajam, menurun menikung. Jadi teman-teman bisa melihat di depan ada mobil. Jadi saya sarankan untuk selalu ekstra berhati-hati. Pemandangan dari atas, dari arah Selo itu sangat indah sekali, dikarenakan jurang atau langit atau pemandangan di bawah sangat terlihat jelas. Nanti di depan ada apa namanya, Irung Petruk. Irung Petruk itu tanjakan yang sangat tajam di sepanjang perjalanan dari Magelang ke Solo atau Solo ke Magelang lewat jalan tembus. Turunan sangat tajam. Untuk apa namanya, persneleng gigi mohon pakai gigi 2. Ini saya jalan di antara 30 sampai 40. Ini teman-teman bisa melihat sendiri, pemandangannya sangat indah sekali. Ini namanya tanjakan. Belum ini, nanti bawa lagi. Masih bawah. Oh, Irung Gareng, belum Irung Petruk. Masih Irung Gareng. Saya mampu. Irung Semar. Sebentar lagi tanjakan turunan, tikungan, tikungan Irung Petruk. Saya informasikan sekali lagi, di jalan tembus apa namanya, Magelang ke Solo lewat Boyolali ini sangat minim penerangan. Ini saya lewat di jam 2, udah gelap. Nanti kalau jam-jam antara jam 5 pasti kabut. Dan saya sarankan untuk teman-teman untuk melewati jalur ini di siang hari saja. Walaupun teman-teman sudah melihat Google Map, tapi saya kan langsung mau video, menambah informasi langsung apa kenyataannya yang ada di jalan, bukan jalur. Di depan ada masjid, sebelah kiri jalan. Dan mari kita berdoa bersama untuk kesejahteraan saudara-saudara kita semua, ya kita sendiri dan untuk semuanya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semua bisa beraktivitas seperti semula. Nah, ini teman-teman bisa melihat kondisi jalan di depan sangat bagus sekali. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri, sungguh luar biasa kuasa ilahi. Pemandangannya sangat luar biasa. Ini teman-teman sendiri bisa melihat
Kalau biasa hidup di kota-kota besar, melihat jalan yang sangat lega, bagus, dan pemandangan sangat indah. Ini depan tikungan Irung Petro ya? Iya. Ini ada Petro. patung Irung Petro, sebelah kiri ada kafe juga. Taman Petro. Taman Petro. Ini yang dimaksud Ini yang ini yang dimaksud tikungan Irung Petro. Terlalu tajam. Setajam Irung Petro. Tapi kalau Duren Petro mantap. mantap. Setelah Kecamatan Selo, kita masuk ke Kecamatan Cepogo. Kecamatan Cepogo adalah pusat pasar sayur Pusat pasar sayur. di daerah Boyolali. Ini teman-teman bisa melihat di pasar Cepogo. Sudah ramai kalau ini jam 2:30. Ini sayuran sudah mulai ramai. Tiga rumah tum-tum. Pedagang sayur sudah mulai berdatangan dari petani, dikirim ke pasar, diambil sama tengkulak-tengkulak besar, diseleksi, baru setelah itu dikirim ke kota-kota di bawah seperti Solo, Semarang, Salatiga, sampai ke Jogja. Cuaca sudah mendung. Mendung tak berarti hujan. Di atas cuaca sangat gelap. Kalau orang Jawa bilang mendung mentiung. Mentiung itu sudah mau turun. Hujannya. Ini kanan jalan ada apa namanya? POM SPBU. Jadi kembali saya informasikan ke teman-teman, dari Magelang lewat jalan tembus Boyolali Solo cuma ada satu pompa bensin ya, setelah pasar Cepogo. Kalau di sepanjang jalan ya, kalau pom ini sama depot-depot kecil ada untuk Pertamak atau ya Pertalite. Tapi kalau untuk solar kayaknya saya tadi tidak ada yang di depan-depan depot, tidak ada yang jual solar. Setelah pasar Selo, pasar Cepogo, tinggal lurus saja, cuma jalan satu arah ke Boyolali kota.
Boyolali. Ini kalau ke kiri ke kota Boyolali, lanjut ke Salatiga, Semarang. Kalau lurus ke Solo. Kalau ke kanan bisa ke Jatinom apa ke Klaten, langsung ke Jogja. Jadi jalan tembus Magelang lewat Selo, Boyolali, Solo. Saya tadi sekitar 1 jam, sekitar 1 jam. Tapi kalau teman-teman lewat Jogja, Magelang, Jogja, Klaten, Solo, bisa sekitar 4 jam. Jadi terpaut waktu antara 3 jam. Jalanan sangat sepi, lengang, pemandangan bagus, jalannya lebar. Begitu teman-teman, saya sekedar menambahkan informasi dari jalan tembus Magelang ke Solo. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon di komen di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang dari Magelang atau Boyolali yang hafal daerah sepanjang jalan yang saya lewati, mohon infonya. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, mohon di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.